Sabar, Dek. Udah bentar itu lu apa kerjain dulu yang ini, Dek, yang apa? Udah nanti udah gampang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tim pengabdian masyarakat di Kelolain Kreatif Agensi akan mempresentasikan tentang hasil pengerjaan testing website yang sudah kami lakukan. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Noval Soradli dengan NIM 1020024001003 dan rekan saya Ali Rahmadianto dengan NIM 1020624000069. Oke, baik. Oke, Mas Aldi bisa di share screen dulu untuk laporannya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, untuk saya sendiri akan menjelaskan latar belakang dari tugas pengujian implementasi yang kami kerjakan. Untuk latar belakang dari aplikasi yang akan kami testing itu ialah dikelolain agensi CMS, yaitu sebuah sistem content management di mana menggunakan framework Laravel yang dirancang untuk mengelola konten visual dari landing page profil perusahaan dikelolain. Dan dikelolain ini adalah startup ya. Sistem ini memungkinkan administrator untuk mengedit teks, hero title atau deskripsi, mengunggah portofolio, dan juga mengatur informasi profil perusahaan. Dan alasan sistem ini perlu diuji, yang pertama, CMS dikelolain itu menangani konten public atau front facing yang akan dilihat oleh seluruh pengunjung maupun calon klien agensi. Jika sistem pengelola konten ini memiliki bug seperti kegagalan autentikasi, hilangnya data portofolio yang baru diunggah, atau kesalahan logika saat mengambil teks default, maka tampilan website publik akan rusak yang berdampak langsung pada kredibilitas agensi. Ketika kegagalan autentikasi, mungkin adminnya tidak bisa mengakses, maka tidak bisa mengedit sistem atau mengedit admin dashboard yang mana itu bisa berdampak pada user interface yang akan diakses oleh pihak dikelolain. Dan target fitur yang akan diuji yang pertama adalah autentikasi login dan logout untuk fitur admin, di mana menggunakan validasi email dan kata sandi, karena ini adalah gerbang utama keamanan sistem. Lalu yang kedua VCMS Manager, di mana admin dapat mengedit foto, hero, atau deskripsi suatu halaman. Dan ini akan berakibat fatal jika ada bug. Maka dari itu, ini adalah fitur yang kami uji. Setelah itu, profil dan ubah password. Ini untuk autentikasi. Dan masuk ke bab 2, yang dimana kami melakukan black box testing secara manual. Dan untuk equivalence partitioning, yang untuk fitur login, untuk format email standar dan domain, untuk email valid, untuk kelas email valid, kondisinya itu format email standar menggunakan @ dan domain dan terdaftar di database. Dan nilai representatif untuk kelas ini sendiri itu admin@dikelolain.com. Dan apa yang kami harapkan dari output ini adalah lolos validasi front end, tentu saja menggunakan kecerdasan password. Setelah itu email invalid atau format dari email itu sendiri. Dan kelas ini sudah pasti tidak mendukung karakter @ atau format domain secara tidak lengkap. Dan output yang kami harapkan ketika kami mengakses email invalid, mengakses atau testing kelas email invalid ini, itu sistem akan menolak proses dan muncul peringatan validation error. Saya akan lanjut. Untuk email invalid, tadi kan format, sekarang email yang tidak terdaftar. Dan output yang kami harapkan, sistem akan menolak login, mengembalikan kredensial salah. Dan mengapa tidak masukkan registrasi? Karena ini adalah autentikasi dari admin ya, jadi tidak bisa membuat admin lagi karena cukup satu akun admin. Lalu yang selanjutnya ada password valid, dan kondisinya itu string kata sandi yang tidak cocok dengan data pengguna.
dan output yang kami harapkan, autentikasi gagal, dikembalikan ke halaman login dengan alert error. Setelah itu untuk input kosong, ya ini adalah 00 aja, yang dimana nilai string kosong pada field email atau password. Setelah itu untuk fitur profil dan ubah password. Yang itu mungkin saya akan menjelaskan secara cepat, yang dimana password lama benar, kondisinya itu kata sandi sama persis, dan output yang diharapkan itu lolos pengecekan hash password. Dan semuanya ini kurang lebih sama. Kita lanjut ke sini, konfirmasi cocok, yang dimana kondisinya itu input field konfirmasi sama persis dengan kata sandi baru, yang dimana expected outputnya itu adalah pembaruan berhasil dengan alert sukses. Lanjut ke boundary value analysis. Dan untuk boundary value analysis ini, mungkin saya akan menjelaskan sedikit saja ya, yang dimana nilai untuk 7 karakter itu tepat di bawah batas valid dan ditolak oleh sistem. Setelah itu yang untuk 0 karakter, ekstrim atau empty, kosong sama sekali. Dan ini sudah pasti akan ditolak oleh sistem atau muncul validation error bahwa field tidak boleh kosong. Mungkin ini bisa di-skip ya. Lanjut ke bab 3 atau mulai ke white box testing manual. Dan di sini adalah kode yang dianalisis atau function-function yang akan kami analisis untuk white box ini. Dan dari semua ini sudah tertera diagram masing-masing, yang dimana untuk login sendiri ini mendapatkan kesimpulan bahwa di sini bisa tertera ya, node-nya ada 8, add-nya 9, dan baik. Karena itu hanya sebuah diagram, maka saya akan lanjut ke cyclomatic complexity VG, di mana untuk di sini kan hanya deskripsi dari diagram masing-masing. Dan untuk VG dari out controller login itu kan mendapatkan hasil 3, yang dimana ini memakai formula yang sudah diajarkan ya. Dan untuk update profile ini memakai 3 formula. Tentu saja semua dari diagram tersebut, dari function yang telah ditesting menggunakan white box testing, itu akan menghasilkan angka-angka yang sama. Dan untuk independent path dan test case-nya masing-masing mempunyai expected output yang kurang lebih sama jika error atau jika berhasil. Yang dimana kalau jika error akan return 422 atau 302 validation error. Baik, mungkin bab 4 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi PES dan juga implementasi Selenium. Oke, mungkin saya bisa share screen dulu. Mas Aldi bisa di stop share screen-nya. Baik. Oh, pas lagi dari, oke baik. Jadi saya. Oke, jadi saya bisa langsung saja ke share screen untuk kode pemrograman ini ya. Jadi di sini test-kit. Jadi di sini testing yang saya lakukan adalah pertama-tama saya akan melakukan testing PES. Nah, di mana testing PES ini? Di sini ada content controller, out controller, dan juga profile controller. Nah, di sini saya bisa langsung melakukan tesnya dengan cara seperti ini. Oke, saya akan melakukan testing. Nah, di testing ini di mana home controller, yaitu unit testing sendiri mengecek apakah website itu bisa diakses. Kemudian untuk admin controller itu mengecek 4 fitur, yaitu yang pertama fitur update content, upload file, get media list, dan data media. Di sini ada 5 patch sesuai dengan perhitungan 3 formula VG tadi, yaitu validation file, test update process, image update without existing, image upload without exist media, return 500. Kemudian di sini ada validation file, return 500,
explicit, implicit, section not found, content not found, link new media, and delete of media. Itu untuk upload file. Kemudian untuk get media path, get media list, ada path 1 sampai path 5 itu sesuai dengan VG-nya juga, yaitu ada return 500, return all, filter by type only, kemudian filter by search per only, app list, kemudian yang terakhir ada delete data. Data itu karena simpel dia hanya memiliki 3 flag sesuai dengan perizinan VG. Kemudian di sini ada yang namanya out controller, ini hanya login. Jadi ketika user melakukan login, maka kan memasukkan sebuah field. Field tersebut akan dicek missing atau tidak. Kemudian diceklah untuk autentikasinya apakah sudah benar atau tidak. Kemudian yang terakhir yaitu kita memiliki sebuah profile controller test, di mana profile controller test ini memiliki 2 fitur, yaitu fitur ubah profile dan juga ubah password, di mana masing-masing memiliki 3 test case sesuai dengan perhitungan VG-nya tadi. Kemudian masuk ke Selenium. Masuk ke Selenium test. Oke, masuk ke Selenium test. Di sini kita akan melakukan sebuah tes untuk UI, di mana ini dilakukan testing untuk mengecek apakah semua sistem fungsional secara UI. Oke. Nah, di sini sudah mulai berjalan untuk semua testingnya. Mungkin untuk menghemat waktu akan saya tutup untuk beberapa menit kemudian. Ini masih berjalan. Oke, mungkin untuk menghemat waktu saya akan mulai stop share screen terlebih dahulu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Aldi. Oke, baik. Setelah testing yang sudah dilakukan atau diuji tadi, setelah demo dari Mas Adli untuk Selenium dan juga testing patch-nya, kali ini saya akan menjelaskan hasil dan analisisnya, yang dimana hasil dan analisis dari testing yang kami lakukan untuk unit dan fitur testing, yaitu backend dan API, kita memakai tools PES atau PHP, lalu jumlah yang kita testing itu 31 dan yang fail itu 0, jadi semua 31-nya itu berhasil. Lalu untuk UI atau E2E testing atau state transition, kita memakai tool Selenium dan PyTest atau Python, dan sama seperti tadi semuanya tidak ada fail. Dan untuk analisis hasilnya, berdasarkan hasil eksekusi pengujian yang kami lakukan, seluruh 41 test case berhasil berstatus pass atau 100%. Dan untuk keamanan dan autentikasi, integritas database dan logika konten, sinkronasi UI atau visual CMS itu sendiri berhasil tanpa adanya bug atau kesalahan. Dan kesimpulan dapat kami ambil untuk testing yang sudah kami lakukan, yaitu dapat disimpulkan bahwa sistem company profile dikelola Creative Agency ini telah teruji secara back-end, termasuk manipulasi file dan database maupun interaksi dinamis front-end pada fitur perbaikan dan pengembangan. Tapi meskipun sistem telah stabil, ada beberapa rekomendasi untuk mengamankan lebih lanjut, yang dimana integrasi CI/CD atau load dan performance testing. Setelah itu bisa ditutup atau dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Adli. Oke, baik, sebelumnya tadi sampai mana Mas Aldi? Sebelumnya sudah sampai hasil analisis dan juga kesimpulan, tapi itu masih secara dasar, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut untuk hasil analisis seperti apa? Baik, untuk hasil analisis yaitu sebetulnya sistem kami sudah sangat cukup baik untuk menangani beberapa error dan
juga sudah sangat cukup baik untuk standar CMS konten. Namun masih ada beberapa integrasi yang perlu diintegrasikan, yaitu seperti code integration dan code development, kemudian ada load performance testing. Mengingat fitur CMS ini fitur yang sangat besar dan sangat kompleks, jadi untuk penggunaan Laravel mungkin perlu performa yang lebih tinggi lagi agar supaya website lebih lancar dan lebih tidak patah-patah jika digunakan untuk calon-calon customer. Terutama website ini bertemakan company profile. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.